Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Salsakia Bercerita, yang membahas berbagai hal, kisah serta sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang kisah sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya sangat pintar untuk menerima tamunya sedemikian rupa sehingga Segara Winotan tidak mengetahui persiapan perang yang sedang direncanakan oleh Raden Wijaya. Arya Wiraraja telah bersiap-siap untuk berangkat ke Majapahit diiringi bala tentara dari Madura, kedatangannya dengan perahu. Sampai di Canggu disambut oleh Raden Wijaya dan ditempatkan di pesanggerahan yang telah dipersiapkan untuknya. Arya Wiraraja meminta maaf kepada Raden Wijaya karena telah mengambil keputusan tanpa persetujuan dari Raden Wijaya yang menjanjikan 2 orang puteri dari Tumapel akan diserahkan kepada Kaisar Tartar bila mampu menundukkan kerajaan Kediri di bawah pimpinan Prabu Jayakatwang. Kaisar Tartar berjanji bahwa pasukan Tartar akan datang pada bulan Waisaka. Dalam menyusun siasat untuk menyerang kerajaan Kediri, Ranggalawe mengusulkan agar pasukan Majapahit dipecah menjadi 2, yaitu Arya Wiraraja memimpin pasukan yang bergerak melalui Jalan Raja. Lewat Linggasana, Raden Wijaya memimpin pasukan yang melalui Singasari. Ranggalawe akan ikut dalam pasukan pimpinan Raden Wijaya. Kedua pasukan akan bertemu di daerah Barebek. Dalam Kidung Harsa Wijaya Pupuh 4 diuraikan tentang peperangan Majapahit dengan Kerajaan Kediri. Ranggalawe berpendapat tidaklah mungkin terjadinya perang tanpa ada penyebabnya. Karena hal tersebut akan menimbulkan tuduhan bahwa Raden Wijaya tidak tahu berterima kasih akan kebaikan Prabu Jayakatwang yang telah menerima Raden Wijaya dan pengikutnya dengan baik selama mengabdi di Kerajaan Kediri. Oleh karena itu Ranggalawe mengusulkan agar Raden Wijaya mengirimkan utusan ke Prabu Jayakatwang untuk meminta Puteri Puspawati dan Gayatri, yaitu puteri Prabu Kertanagara yang ditawan oleh Kerajaan Kediri. Jika permintaan tersebut tidak dikabulkan, maka alasan tersebutlah yang akan dipakai dasar untuk menyerang Kerajaan Kediri. Kensora, Gajah Pagon dan Lembu Peteng lebih cenderung untuk memberontak begitu saja karena bukan tidak mungkin Prabu Jayakatwang akan meluluskan permintaan Raden Wijaya tersebut. Nambi mengusulkan agar tentara Majapahit berusaha memikat menteri-menteri kerajaan Daha sehingga ikut membantu pemberontakan terhadap pemerintahan Prabu Jayakatwang. Usul tersebut ditolak oleh Podang yang mendapat dukungan dari Panji Amarajaya, Jaranwaha, Kebo Bungalan dan Ranggalawe. Karena pendapat yang berbeda-beda tersebut, akhirnya mereka semua minta pendapat dari Arya Wiraraja, karena telah terbukti Arya Wiraraja pandai memberi nasihat kepada Raden Wijaya. Arya Wiraraja memberi nasihat agar Raden Wijaya bersabar menunggu kedatangan pasukan dari Tartar sebulan lagi. Akhirnya pada tanggal 1 Maret tahun 1293, 20.000 pasukan Mongol mendarat di Jawa, di sebelah barat Canggu dan langsung membuat benteng pertahanan di Lembah Janggala. Disebutkan bahwa utusan yang dikirim ke Jawa terdiri dari 3 orang pejabat tinggi kerajaan, yaitu Sihpi, Ike Mese, dan Kau Hesing. Hanya Kau Hesing yang berdarah Cina. Sedangkan 2 lainnya adalah orang Mongol. Mereka diberangkatkan dari Fukien membawa 20.000 pasukan dan 1.000 kapal. Kubilai Khan membekali pasukan ini untuk pelayaran selama 1 tahun serta biaya sebesar 40.000 batangan perak.
Sihpi dan Ike Mese mengumpulkan pasukan dari 3 provinsi yakni Fujian, Jiangxi, dan Hukuang. Sedangkan Kauhesing bertanggung jawab untuk menyiapkan perbekalan dan kapal. Pasukan besar ini berangkat dari pelabuhan Cuancou dan tiba di Pulau Belitung sekitar bulan Januari tahun 1293. Di sini mereka mempersiapkan penyerangan ke Jawa selama lebih kurang 1 bulan. Kekuatan Satuan Tugas Ekspedisi Tarta. Armada tugas berkekuatan 1.000 kapal dengan perbekalan cukup untuk 1 tahun. Gubernur Fujian diperintahkan oleh Hubilai Khan untuk menghimpun pasukan berkekuatan 20.000 dari provinsi-provinsi Fujian, Jiangxi dan Hukuang. 3 provinsi ini berada di Cina Selatan. Fujian berbatasan dengan Laut Selat Taiwan. Pasukan ini dikumpulkan di pelabuhan provinsi Fujian bernama Cuancou dari mana armada diberangkatkan. Jadi pasukan yang dikumpulkan dari 3 provinsi adalah terdiri dari orang Cina. Sebagai pemimpin umum ditunjuk Sihpi sedangkan Ike Mese dan Kauhesing sebagai pembantu-pembantunya. Dari namanya dapat diperkirakan bahwa Sihpi dan Ike Mese adalah berasal dari Mongolia atau Tartar asli sedangkan Kauhesing berasal dari Cina. Pasukan Tartar yang menyerbu ke Eropa terkenal karena pasukan kudanya. Jadi dapat diperkirakan pasukan kavaleri yang ikut ke Jawa ini terdiri atas orang-orang Tartar. Selain dari 3 provinsi di atas disebut pula adanya beberapa kesatuan yang dikumpulkan di Qingyuan, sekarang Ningpo, di sebelah selatan Shanghai. Sihpi dan Ike Mese lewat daratan dengan pasukan itu berjalan dari sini menuju Cuancou. Sedang Kauhesing mengangkut perbekalan dengan kapal. Pasukan-pasukan yang berkumpul di Ningpo ini adalah pasukan berkuda atau kavaleri yang disebut dalam laporan Sihpi berkekuatan 5.000 orang, terdiri dari orang-orang Tartar. Maka dapat diperkirakan ekspedisi yang berkekuatan 20.000 orang ini terbagi dalam infanteri 15.000 orang. Dalam kronik Cina itu tidak disebut berapa besar jumlah 1.000 awak kapal itu. Kalau tiap kapal berawak kapal 10 orang maka seluruhnya akan berjumlah 10.000 orang. Jadi seluruh ekspedisi ini berkekuatan 1.000 kapal, kira-kira 30.000 prajurit dan 5.000 kuda. Sesampainya di Tuban ekspedisi tersebut 1/2 dari kekuatan tempur didaratkan di sini dan menuju Pacekan lewat darat. Bagian yang darat ini dipimpin oleh Kauhesing yang terdiri atas kavaleri dan infanteri sedangkan seorang Commander of 10,000, Pangleksa, memimpin pasukan pelopor. Sihpi dengan 1/2 bagian lainnya menuju ujung Galuh lewat laut membawa perbekalan armada dipimpin oleh Ike Mese. Kiranya bagian yang dengan kapal ini adalah kesatuan-kesatuan pasukan dan senjata bantuan, kesatuan perbekalan dan kesatuan senjata berat, pelempar peluru atau batu. Mengingat keadaan medan di Jawa diperkirakan banyak terdiri dari rawa-rawa, maka senjata berat ini akan selalu disiapkan di kapal saja. Bagian terbesar ekspedisi ini adalah kesatuan infanteri, maka dapat diperkirakan seluruh kekuatan ekspedisi terbagi atas kesatuan kavaleri 5.000 orang. Kesatuan infanteri kira-kira 10.000 orang dan kesatuan bantuan kira-kira 5.000 orang yang dapat dipakai sebagai bantuan cadangan. Perjalanan menuju Pulau Belitung yang memakan waktu beberapa minggu melemahkan bala tentara Mongol karena harus melewati laut dengan ombak yang cukup besar. Banyak prajurit yang sakit karena tidak terbiasa melakukan pelayaran. Di Belitung mereka menebang pohon dan membuat perahu berukuran lebih kecil.
untuk masuk ke sungai-sungai di Jawa yang sempit sambil memperbaiki kapal-kapal mereka yang telah berlayar mengarungi laut cukup jauh. Penyerangan Kerajaan Kediri pada bulan kedua tahun itu, Ike Mese bersama pejabat yang menangani wilayah Jawa dan 500 orang menggunakan 10 kapal berangkat menuju Jawa untuk membuka jalan bagi bala tentara Mongol yang dipimpin oleh Sihpi. Ketika berada di Tuban mereka mendengar bahwa Raja Kertanagara telah tewas dibunuh oleh Jayakatwang, yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Raja Singasari. Oleh karena perintah Kubilai Khan adalah menundukkan Jawa dan memaksa Raja Singasari, siapapun orangnya, untuk mengakui kekuasaan bangsa Mongol.